Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir. Ia adalah penutup para nabi yang diutus untuk seluruh alam. Ia diutus untuk membawa kabar gembira untuk manusia dari masa kegelapan menuju masa terang menderang. Ia adalah manusia yang paling mulia. Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, pada tahun Gajah. Saat kelahiran beliau, berbagai macam peristiwa keanehan terjadi. Sebagai penutup para nabi, Rasulullah diberi mukjizat yang belum pernah didapatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Berikut mukjizat saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pesan untuk Aminah. Saat mengandung Nabi Muhammad SAW, Ibnu Hisam mengatakan bahwa Aminah didatangi seseorang dalam mimpinya. Seseorang tersebut berkata, "Engkau sedang mengandung pemimpin umat ini." Saat mengandung, Aminah juga melihat ada cahaya keluar dari rahimnya, sehingga dengan cahaya tersebut ia bisa melihat istana-istana Busrah di Syam. Singgasana Raja Persia bergoyang. Pada saat kelahiran Rasulullah SAW, singgasana Raja Persia bergoyang. Persia merupakan sebuah kekaisaran besar di dunia pada waktu itu, bersama Romawi. Persia menjadi kerajaan superpower dunia saat itu. Persia dipimpin oleh Raja Kisra. Pada detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW, istana Raja Kisra bergoyang hebat, bahkan mengutip Al-Baihaqi. Syekh Syaifur Rahman Al-Mubakfuri dalam Sirah Nabawiyah menyebut bahwa saat Nabi Muhammad lahir, 10 balkon istana Kisra runtuh. Padamnya api kaum Majusi. Kaum Majusi adalah kaum yang menyembah api. Mereka menganggap api sebagai Tuhan mereka. Sebelum Rasulullah lahir, api yang mereka sembah tidak pernah padam selama ribuan tahun lamanya. Namun ketika Rasulullah SAW lahir, api yang mereka sembah itu tiba-tiba padam dan tidak bisa dinyalakan lagi. Burung ababil dan hancurnya pasukan Gajah Abraha. Rasulullah SAW lahir pada tahun Gajah. Kala itu bertepatan dengan penyerangan Raja Abraha ke Mekah. Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah karena Mekah dikunjungi oleh banyak orang. Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah menyebut bahwa sebelumnya Abraha sudah membangun sebuah gereja Qulais yang sangat megah di San'ah. Ia membangun gereja tersebut untuk dijadikan pusat keagamaan menyaingi Ka'bah. Akan tetapi rencana tersebut tidak berhasil. Ia akhirnya memiliki niat untuk menghancurkan Ka'bah. Saat penyerangan terjadi, rakyat Mekah pergi ke bukit meninggalkan Mekah, berlindung dari serangan Abraha dan para pasukannya. Namun sebelum Abraha menghancurkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil membawa batu panas dari neraka untuk menghancurkan Abraha dan para pasukannya. Batu itu dijatuhkan ke arah mereka. Kejadian ini diabadikan di dalam surah Al-Fil ayat 1-5. Berhala bersujud. Pada saat Rasulullah SAW lahir, batu berhala di Ka'bah yang biasa selama ini disembah tiba-tiba rubuh dalam bentuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW. Pohon kurma tumbuh kembali. Keajaiban yang keenam, pohon kurma kering kembali berbuah. Dikabarkan dalam Injil tentang tanda-tanda menjelang lahirnya Nabi akhir zaman, yaitu bahwasanya apabila pohon kurma kering mengeluarkan daun-daunan, maka itu menandakan keluarnya Rasulullah ke dunia. Ketika Rasulullah SAW lahir, pohon kurma yang kering dan layu menjadi segar kembali, berdaun dan berbuah. Melihat hal itu, orang-orang Nasrani pun mengetahui bahwa Rasul yang dijanjikan Allah di dalam kitab Injil itu telah lahir ke dunia. Tetapi hal itu mereka rahasiakan disebabkan kedengkian mereka. Bintang besar. Menjelang lahirnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi dan Nasrani melihat bintang besar yang bercahaya sangat terang. Bintang itu tak pernah terlihat sebelumnya di langit Mekah. Karenanya sebagian mereka berkata, Nabi penutup zaman telah lahir. Mereka berkata demikian karena telah mendapat informasi dari kitab suci mereka bahwa akan lahir seorang Nabi akhir zaman yang ditandai dengan munculnya bintang besar.
Ketika Rasulullah lahir, orang-orang Yahudi dan Nasrani semuanya mengetahui bahwa Rasul yang diberitakan Allah itu telah lahir ke dunia, namun mereka merahasiakannya disebabkan kedengkian mereka. Jin tidak bisa lagi mencuri berita. Setelah kelahiran Nabi SAW, kaum jin tak lagi bisa mengintip berita di langit. Hal itu diakui oleh kaum jin sendiri sebagaimana dilansir Al-Quran, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa saja yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Surat Al-Jin ayat 8-9. Padahal sebelumnya mereka dengan mudahnya mendapatkan kabar dan perintah langit. Namun setelah Nabi SAW lahir, Allah meminta langit dihalangi dari setan dan dipenuhi penjagaan malaikat panah-panah api sehingga mereka tak lagi bisa mendengarnya. Halimah As-Sadiyah. Beberapa keajaiban juga dirasakan oleh Halimah As-Sadiyah, ibu persusuan Nabi SAW. Kala itu serombongan wanita dari Bani Sa'id datang mencari bayi yang akan disusuinya demi mendapatkan upah, termasuk Halimah yang diantar oleh suami beserta bayi mungilnya. Namun ketika berada di Mekah, Halimah belum juga mendapatkan bayi. Yang tersisa hanyalah bayi bernama Muhammad bin Abdullah. Rupanya bayi yang satu ini tak menjadi pilihan para wanita Bani Sa'id lainnya, mengingat kondisi yang yatim. Harapan mereka mendapat upah dari bekerja menyusuinya tak akan terpenuhi. Tetapi karena tak mau pulang dengan tangan kosong, akhirnya Halimah sepakat dengan sang suami untuk mengambil bayi yatim bernama Muhammad itu. Tak diduga, begitu sang bayi diterima, Halimah melihatnya dengan penuh takjub. Wajah sang bayi yang bercahaya membuat dirinya begitu kagum, karena baru kali itu ia mendapatkan bayi yang luar biasa. Tak sampai di situ, bahkan unta yang ditumpangi mereka yang semula kurus seketika menjadi gemuk dan kuat menempuh perjalanan. Sejak itu, keberkahan pun berlimpah, tidak hanya kepada keluarga Halimah, tetapi juga kepada kabilahnya. Itulah beberapa peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW yang mengagumkan. Mudah-mudahan hal ini bisa membuat kita semakin cinta dan kagum kepadanya, serta kelak hari kiamat kita bisa dikumpulkan bersamanya. Amin ya rabbal alamin.